Babak kejutan seolah tak putus mewarnai kasus Gatot Brajamusti sang guru spiritual Reza Artamevia. Bagaimana tidak, setelah pihak Gatot berkali-kali menyangkal, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 kemarin, akhirnya hasil tes DNA Gatot resmi keluar dengan hasil mencengangkan. Bahwa DNA Gatot memiliki tingkat 99% identik dengan anak wanita berinisial CT yang telah mengaku menjadi korban aksi pelecehan seksual dan pemerkosaan guru spiritual Reza tersebut. Ini berarti mematahkan segala penyangkalan pendiri Padepokan Brajamusti itu hingga terancam menjadi tersangka, menambah panjang deretan pasal yang siap mengguncang Gatot dengan beratnya resiko hukum. Kemarin dengan ada hasil tes DNA yang hasilnya 99% identik antara anak korban dengan terduga terlapor sendiri AAGB. Tentunya kita langsung menyikapi penyidik untuk melakukan gelar perkara. Untuk meningkatkan statusnya AGB menjadi tersangka, masih ada pencarian alat bukti yang tentunya untuk mendukung alat bukti yang sudah kita ketemukan sebelumnya atau yang kita sudah kumpulkan sebelumnya. Ya, ada pemeriksaan lanjutan yang perlu ditambahin, termasuk juga pemeriksaan dari saksi ahli. Uniknya, meski pihak yang berwajib telah resmi menyatakan bukti tes DNA, tapi toh tak lantas membuat pihak Gatot menyerah dan berhenti berkelit. Buktinya ditemui oleh tim Hotshot pada hari Kamis kemarin. Tim kuasa hukum Gatot kekeh menyatakan bahwa hasil tes DNA anak CT bukanlah sebuah hal yang bisa membuktikan dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilaporkan CT bersama dua gadis lain ke Polda Metro Jaya, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pihak Gatot Brajamusti? Jika pihak kepolisian hingga tim kuasa hukum para korban bahkan menguak bahwa Gatot telah mengakui perbuatannya, tapi mengapa pengacara Gatot justru masih kekeh menyangkal? Siapakah yang telah berkata jujur atau justru berbohong? Ketika seseorang melaporkan ada dugaan pelecehan, ketika adanya seorang yang melaporkan dugaan perkosaan, maka yang dibuktikan lebih dulu adalah visum. Apakah di situ ada kekerasan? Apakah di situ ada perkosaan? Bukan sebaliknya tes DNA. Tes DNA tidak akan memberikan efek apapun secara hukum tentang laporan adanya perkosaan. Tidak akan memberikan relevansi dan apapun tentang adanya pelecehan seksual. Di dalam pemeriksaan AGB, dia sendiri mengakui bahwa dia melakukan itu. Namun ternyata ketika teman-teman bertanya kepada penasihat hukumnya, bahkan penasihat hukum menyatakan tidak pernah ada terjadi yang begitu, yang namanya pemerkosaan, pencabulan, aspat dan segala macam. Jadi okelah, kami sampaikan, apa yang kami lakukan, upaya hukum ini adalah fakta yang sebenarnya. Pihak Gatot Brajamusti boleh saja kekeh melakukan penyangkalan demi penyangkalan. Tapi toh faktanya, berbekal kecocokan hasil tes DNA Gatot Brajamusti dengan anak CT, kini pihak yang berwajib pun kian serius untuk menyidik kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan Gatot. Bahkan siap memanggil sederet saksi yang bisa mengancam status Gatot menjadi tersangka dan dihunjam pasal dengan ancaman hukum berat. Dan mengejutkan, kabarnya Reza Artamevia sang mantan murid Gatot pun konon akan turut dijadikan sebagai saksi ahli yang mampu menjatuhkan Gatot. Surat bukti DNA, bukti kemarin bil di suatu hotel di kawasan Jakarta Utara. Tentunya nanti kan juga dengan adanya hasil DNA, kemudian visum, nanti kan dokter kita lakukan pemeriksaan, kan itu menjadi juga alat bukti saksi ahli. Reza tahu, ya, pencabulan, kemudian penyimpangan seksual yang dilakukan oleh AG itu juga Reza juga tahu. Yang kami laporkan kan AG itu ya, juga turut serta, artinya yang turut membantu, yang punya peranan itu adalah Dewi Aminah, istrinya AG sendiri. Juga diketahui atau juga pada saat itu juga ada juga Mbak Reza gitu. Nah, kami juga sudah hadirkan para saksi-saksi gitu. Jadi kita tunggu aja penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap perbuatan AG dan pelaporan kami. Tak
kelak teka-teki baru pun mencuat. Terseret dan konon bisa ikut terancam jatuh bersama Gatot dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan wanita berinisial CT dan konon sederet gadis lain. Mungkinkah Reza yang selama ini setia kepada Gatot akan berani bersaksi melawan Gatot? Setelah Elma Theana yang siap memberikan kesaksian, benarkah Reza mulai berubah pikiran untuk berbalik melawan Gatot dengan memberikan kesaksian yang mampu mengancam Gatot? Mbak Reza. Oke, tunggu ya. Kita udah ditungguin di dalam. Lu bawa kuasanya nggak? Saya selalu bilang sama Teresa, berkata jujur lebih baik ketimbang harus menutupi bangkai. Walau bagaimanapun sehebatnya kita, menutupi kebohongan, menutupi bangkai yang bau ini, pasti akan terungkap dengan sendirinya. Mau tergilas dengan waktu, akhirnya mati menjadi bangkai, atau membuka seluruhnya sebagai bentuk fakta dan pertanggungjawaban kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada Tuhan. Itulah yang menyadarkan Teresa untuk oke, kita buka semua mengenai pelecehan seksualnya, mengenai sentinya, mengenai narkobanya, semua dikatakan. Saksi-saksi yang sekarang menjadi diperiksa ini yang ternyata memang korban-korban juga. Jadi nanti kepolisian lah yang akan mengungkapkan ini. Ditambahkan keterangan dari Elma Theana yang menjadi saksi kita juga keterangannya semuanya klop. Dan akhirnya kita tahu keterangan dari Polda bahwa semuanya mengaku termasuk GB mengaku bahwa ada memang ritual seksual. Di sini Reza mempunyai dua peran ya, sebagai korban juga dan juga yang ikut membantu turut bersama-sama. Cuman nanti kapasitas itu bukan saya yang bicara. Oh, saya kan hanya saksi. Saya hanya saksi dan saya kembalikan lagi kepada hukum. Apa yang diperlukan sama hukum ya kalau memang harus dijalankan ya dijalankan gitu. Dari kemarin-kemarin tuh saya hanya menceritakan tentang apa yang saya alami. Siapapun kalau merasa dirugikan silahkan melaporkan, tetapi jangan pernah mengarang cerita Anda sebagai seorang korban. Jangan pernah mengarang seolah-olah Anda menjadi bagian yang orang yang dikorbankan. Hati-hati, ketika seseorang yang melaporkan adanya laporan palsu juga ada sanksi pidananya. Itulah mengapa hukum selalu memberikan keseimbangan antara seorang pelapor dengan orang yang dilaporkan adalah apa? Supaya tidak ada bentuk kriminalisasi. Babak kecewa pekan ini dituai oleh Semi Simorangkir. Pasalnya tuntutan Semi atas uang royalti dari label yang pernah menaunginya berujung kalah, bahkan berbuah tuntutan 8 miliar rupiah. Benarkah karena kecewa, Semi tidak hanya ingin naik banding tapi juga shock? Dan benarkah karena kalah pernikahannya dengan Vivian sang kekasih jadi terjegal? Simak beritanya di Hot Shot sesaat lagi.